Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kekalahan ini dirahasiakan dengan ketat oleh pihak Jepang. Bahkan seluruh stasiun radio disegel untuk mencegah penyebaran informasi. Namun, siaran mengenai penyerahan Jepang tetap berhasil ditangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita untuk menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya telah mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena sudah menyerah pada Sekutu, sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti ini? Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kita yang akan menyusun sendiri. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945. Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh ya, silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, katanya ingin berbicara hal yang penting. Baiklah, saya akan temui mereka. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Jadi, kemarin kami melakukan rapat dan semuanya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan di Indonesia. Secepatnya. Mungkin saya akan usahakan setelah berunding dengan para anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia.
Jadi, untuk apa menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan ini dengan anggota PPKI. Saya berharap Anda tidak melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang akan mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri. Karena masing-masing pihak tetap bersikukuh pada pendapatnya, keempat tokoh dari golongan muda pun berpamitan kepada Bung Karno dan meninggalkan kediamannya dengan raut wajah kecewa. Menyadari situasi yang semakin tegang, Soekarno kemudian mengundang para tokoh dari golongan tua untuk datang ke kediamannya guna membahas dan mencari solusi atas perbedaan pandangan yang terjadi. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Lagi pula, mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkan kemerdekaan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Baiklah Bung, kita sepakat. Meskipun merasa kecewa dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediamannya tidak kehilangan semangat. Mereka segera menyusun rencana untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunda waktu. Setelah melalui pertimbangan matang, mereka akhirnya memutuskan untuk membawa kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta, agar mereka keluar dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya bagus, saya setuju. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda menyetujui rencana tersebut. Pada malam harinya, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan berangkat dari kediaman Soekarno dengan pengawalan ketat dari pasukan peta sebagai bagian dari upaya untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Jadi gini Bung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatta, Soekarno, Apa tujuan kalian membawa kamu ke sini? Maaf atas kelancaran ini, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini Bung. bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI ini buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur dengan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang menjadi manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tenang saudaraku sekalian, mari kita selesaikan dengan kepala dingin. Bung, tolong lepaskan ikatan mereka. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikuti saya. Rombongan I.R. Soekarno dan Muhatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno Hatta berada seharian penuh di sana. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa kita lakukan? Tentu mungkin. Asalkan kita berusaha bersama, pasti kita bisa. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mempertahankan serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang.
Tunggu dulu, di mana kacamataku? Ya, ini dia Bung. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh pasukan peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Kedatangan mereka menandai langkah awal untuk membawa kembali kedua tokoh tersebut ke Jakarta guna merumuskan proklamasi kemerdekaan. Assalamualaikum. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian meninggalkan lokasi tersebut. Sementara Ahmad Soebarjo dan Khairul Saleh tinggal sejenak untuk mendiskusikan lokasi yang tepat untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer, keamanannya bisa terjaga, dan tempatnya juga strategis. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Perundingan di Rengas Dengklok pun berakhir. Seluruh perwakilan dari golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pembahasan mengenai rencana proklamasi kemerdekaan yang direncanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Bentar, saya panggilkan dulu. Ada apa, Bung? Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu, silahkan masuk. Baiklah, silahkan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar itu. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar, saya akan ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Adakah dari kalian berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini? Seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Saya mengusul bagaimana jika yang menandatangani ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong ketik proklamasi ini, Bung. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik? Ada, mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda,
Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu, karena telah menemani saat masa-masa sulit ini. Ya, berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita perlu memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan? Tapi ibu hanya memiliki kain merah dan putih, apa tidak apa-apa? Kalau begitu, kita buat saja bendera yang sederhana. Yang penting, kita punya niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Ya Bu. Putri, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, silakan. Siap Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.